Sejarah pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau sering disebut dengan DITI. Sejarah pemberontakan DITI di Jawa Barat mencapai puncak aksinya tanggal 7 Agustus 1949. Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII yang kemudian ditangkap dan dihukum mati. Latar belakang peristiwa ini adalah ketidakpuasan Kartosuwirjo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia yang masih dibayang-bayangi oleh kehadiran Belanda yang ingin berkuasa lagi. Gerakan Darul Islam merupakan gerakan politik yang bertujuan mendirikan Negara Islam Indonesia. Gerakan ini mempunyai pasukan yang disebut Tentara Islam Indonesia atau sering disebut dengan TII, sehingga biasa disebut dengan DITI. Pemberontakan DITI merupakan salah satu pemberontakan tersulit yang pernah dihadapi Indonesia. Penyebab pemberontakan DITI. Berikut ini terdapat dua penyebab pemberontakan DITI, yaitu sebagai berikut. 1. Sebab pemberontakan DITI. A. Kekosongan kekuatan di Jawa Barat. B. Rakyat menolak kalau Jawa Barat itu diserahkan kepada Belanda begitu saja. C. Rasa tidak puas dengan keputusan perjanjian yang mengharuskan TNI keluar dari daerah kantong dan masuk ke wilayah Republik Indonesia. 2. Sebab khusus pemberontakan DITI. Pemerintah Republik Indonesia menandatangani perjanjian Renville yang mengharuskan pengikut Republik Indonesia mengosongkan wilayah Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah. Hal ini dianggap Kartosuwirjo sebagai bentuk pengkhianatan pemerintah Republik Indonesia terhadap perjuangan rakyat Jawa Barat. Karena ada beberapa komandan TNI yang menjanjikan akan meninggalkan semua persenjataannya di Jawa Barat jika mereka hijrah nanti, bersama kurang lebih 2.000 pengikutnya yang terdiri atas laskar Hizbullah dan Sabilillah. Kartosuwirjo menolak hijrah dan mulai merintis usaha mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII. Tujuan pemberontakan DITI. Sebagai sebuah gerakan politik, gerakan DITI ini berupaya untuk membentuk sebuah negara yang didasari oleh syariat Islam dan juga bebas dari pengaruh Belanda. Secara lebih spesifik, tujuan dari pemberontakan ini antara lain adalah 1. Membentuk Negara Islam Indonesia atau NII secara berdaulat dan diakui oleh negara lain serta hukum internasional baik secara de jure atau de facto. 2. Menjadikan Indonesia sebagai negara dengan dasar syariat Islam. 3. Menjadikan hukum Islam sebagai hukum negara Indonesia yakni dengan menggunakan dua sumber utama dari Al-Quran dan juga hadis. 5. Mengubah undang-undang konstitusi yang sudah ada agar berbasis syarat Islam. 6. Menolak ideologi dan hukum lain selain Al-Quran dan hadis. Selain itu, maka termasuk dalam ideologi kafir dan tidak boleh diikuti. Kronologi pemberontakan DITI. Pada 17 Agustus 1949 di Tasikmalaya, Kartosuwirjo selaku pemimpin NII mengumumkan bahwa Negara Islam Indonesia telah berdiri di Indonesia. Kartosuwirjo juga menetapkan bahwa Darul Islam merupakan gerakan politik, sedangkan tentaranya disebut sebagai Tentara Islam. Gerakan dan pemberontakan DITI kemudian menyebar dari Jawa Barat, sebab pasukan Siliwangi yang sebelumnya berada di daerah tersebut sedang berpindah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta karena akibat dari pendinginan Renville. Gerakan tersebut membakar dan merusak rumah penduduk, membongkar jalan kereta api, dan menyiksa serta merampok masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Pasukan Siliwangi kembali ke Jawa Barat dan kelompok DITI berhadapan dengan mereka. Kerusuhan terjadi hingga tahun 1961 dengan jumlah korban yang cukup besar. Tahun 1962, Kartosuwirjo selaku pemimpin DITI tertangkap dan dijauhi hukuman mati oleh pemerintah. Inilah yang kemudian menjadi penyebab runtuhnya kekuatan NII di Jawa Barat. Akan tetapi, pemberontakan DITI tidak berakhir di sana. Walaupun NII telah runtuh, namun gerakan Darul Islam tetap ada hingga 15 tahun kemudian. Akar-akar ideologis dari gerakan inilah yang kemudian menjadi penyebab kenapa gerakan ini bisa meluas ke daerah lain dan menjadi sulit untuk ditumpas oleh tentara.
Terjadinya pemberontakan DITI di Jawa Barat ini dilandasi ketidakpuasan dari Kartosoewirjo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Waktu itu, kemerdekaan RI dibayang-bayangi kehadiran Belanda yang masih ingin berkuasa atas Indonesia. Tujuan penetapan DI atau TI di Jawa Barat: 1. Ingin membentuk negara yang berlandaskan agama Islam dan bebas dari jadilah RI sewaktu tentara Belanda menduduki ibu kota RI di Yogyakarta. 2. Menjadikan syariah Islam sebagai dasar negara atau pola tingkah laku dalam keluarga, masyarakat, bangsa ataupun negara, bersumber pada Al-Quran, hadis, Islam, kias. DTI di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, pemberontakan DTI dipimpin oleh Amir Patah dan Kiai Sumolongu yang basisnya terletak di Tegal, Brebes, serta Pekalongan. Pasukan yang bergerak di bawah gerakan ini disebut sebagai pasukan Cipula dan resmi didirikan di Tegal tahun 1949 pada 23 Agustus. Amir Patah juga merupakan anggota DITI yang dibuat oleh Kartosoewirjo di Jawa Barat dan termasuk dalam pasukan Batilon Sarif Hidayat Wijaya Kusuma pada tahun 1960 bulan Januari. Pasukan dari Indonesia yakni Komandan Gerakan Banteng Negara yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani, Letnan Kolonel Sarbini dan Letnan Kolonel Baikung diperintahkan untuk menumpas gerakan ini. Pemberontakan DITI di Jawa Tengah ini juga terjadi di daerah Kebumen dengan pimpinan Mahmud dalam gerakan Angkatan Umat Islam atau AUI. Pemberontakan tersebut berhasil ditumpas pada tahun 1957 oleh Gerakan Banteng Negara dalam operasi militer penumpas pemberontakan. 2. Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Pemberontakan yang terjadi di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Dengan latar belakang yang berbeda dari dua pemberontakan negara Islam dan Darul Islam sebelumnya. Pada tahun 1950, Kahar Muzakar mengirimkan surat kepada pemerintahan pusat. Dalam surat tersebut, beliau menekankan pembubaran kesatuan gerilyawan Sulawesi Selatan dan mengalihkan ke pasukan APRIS yang berada di bawah komandannya. Kahar Muzakar juga ingin pasukan gerilya yang berasal dari Sulawesi Selatan dan lainnya berada dalam satu komandannya. Akan tetapi, pemerintah menolak usulan tersebut karena para gerilyawan ini dianggap kurang layak sebagai pasukan militer. Pemerintah pun mengalokasikan mereka ke dalam Korps di Japan Nasional. Tidak terima dengan keputusan ini, Kahar Muzakar dan pengikutnya pun membuat kekacauan di berbagai daerah sebelum akhirnya kabur ke hutan belantara Sulawesi. Pada tahun 1952, Kahar menyatakan Sulawesi Selatan menjadi bagian dari negara Islam Indonesia atau NII. Untuk memberantas pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar butuh waktu sekitar 14 tahun karena penumpasan dilakukan di wilayah yang tidak asing bagi pasukan Kahar. Akhirnya, di tahun 1965, pemberontakan tersebut mulai padam dengan adanya gencatan senjata dengan pasukan Indonesia. Kahar sendiri kemudian tewas tertembak dalam upaya pencaharian. Sekian dari Kamu Mandiri.